Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya dan tim di sini. Oke, perkenalkan saya Sevi dari divisi admin. Saya Dwiki dari divisi sales. Dari Pak Nur dari office support. Hari ini kita akan membedah buku yang judulnya Good Vibes, Good Life, yaitu bab 3 tentang memprioritaskan diri sendiri. Wah, menarik nih, tentang diri sendiri. Menurut Mas Dwiki dan Pak Nur, memprioritaskan diri sendiri itu tindakan egois enggak sih? Kalau dari saya dulu mungkin Jadi ya, Mas Dwiki. memprioritaskan diri sendiri itu penting ya. Jadi itu bukan hal yang egois. Jadi di sini itu kita menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri itu kita mengapresiasi diri kita dari apa yang sudah kita jalani sehari-hari atau satu hari ini ya, satu hari full itu. Kita mengapresiasi diri kita mungkin dari rehat sejenak, atau mungkin bisa menghibur diri sendiri, mungkin nonton TV, me time lah jenak, me time, atau mungkin belanja barang-barang kesukaan kita gitu. Jadi jalan-jalan, yang jelas ya itu tadi, kita mengapresiasi diri sendiri, menghargai diri sendiri supaya kita bisa lebih semangat untuk menjalani aktivitas ya, betul. Oke. Itu kalau dari Mas Dwiki, kalau dari Pak Nur gimana? Dari saya sih berdasarkan diri sendiri itu memang untuk saya pribadi ya boleh dikatakan kita apa yang kita butuhkan sehari, umpama kita apa yang kita butuhkan hari ini, misalnya dalam kesenangan kita, senang kita mau contohnya kita mau makan apa yang enak, yang kita inginkan, yang kita pengen, enak kita apa yang kita mau, pengen beli barang-barang, kita dahulukan dulu apa yang kita makan hari ini. Ya apa yang kita senang pokoknya prioritaskan diri sendiri, nanti ya, kepentingan orang lain ya kan ya bolehlah setelah diri sendiri orang lain, tapi diri sendirilah dulu yang untuk lebih diprioritaskan. prioritas, yang lebih penting. Oke. Itu sih dari saya. Oke. Kalau dari buku ini dijelaskan, namun seringkali kita memang harus mengutamakan diri sendiri, benar. Dari Mas Dwiki sama Pak Nur, kamu dapat membagi-bagikan banyak energi, tetapi kamu pun harus menyimpan sebagian dari energi itu untuk diri sendiri. Kamu datang ke dunia ini sendirian dan akan pergi sendirian pulang. Hubungan terpanjang dalam hidupmu adalah dengan dirimu sendiri. Hanya jika kamu mengelola hubungan ini dengan baiklah, kamu dapat mengelola hubunganmu dengan orang lain. Benar. Kita itu kadang perlu, misal kita diajak pergi main, pergi kemana gitu ya. Misalnya kita emang nggak lagi pengen main, nggak lagi pengen kemana-mana, kita cuma pengen ke rumah, pulang ke rumah, tiduran, rebahan. Ya oke, it's okay kalau kita menolak ajaran itu, gitu. Jadi bukan tadi kita egois, nggak mau diajak kemana-mana, bukan. Tapi ada waktunya nanti kita bisa main bareng lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Jadi hari ini aku maunya cuma pulang, maunya cuma me time sama diriku sendiri. Betul. Oke, dari bab memprioritaskan diri sendiri nih, ada misalnya kita berada di lingkungan yang toksik nih, entah itu lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, atau lingkungan teman ya. Bagaimana sih caranya kita keluar dari lingkungan itu? Maksudnya lingkungan yang membuat kita toksik dan gak bisa berkembang. Dari Pak Nur dulu mungkin. Lingkungan yang toksik itu lingkungan yang nggak bisa membuat Pak Nur nyaman. Ya kalau aku sih kan mau keluar dari kehidupan itu yang merasa saya tidak nyaman atau tidak sejalan dengan saya. Ya kita bisa ngomong baik-baik lah. Ya alasan apapun yang membuat dia tidak tersinggung. Soalnya kita tidak sejalan, tidak nyaman lah, jadi kita keluar dari lingkup yang tidak sejalan dengan saya. Itu alasannya ya kita pokoknya sih tidak menyinggung dia dan tidak menyakiti dia, gitu aja menurut saya. Kalau dari saya ya tergantung lingkungannya sih. Jadi kalau misalnya lingkungannya di toksiknya di keluarga, ya mungkin
ganti keluarga. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita meninggalkan keluarga, Mas. Ya nggak mungkin ya. Jadi mungkin kalau toksiknya di keluarga kita bisa lari ke teman gitu kan untuk mencari kenyamanan. Oh, gitu. Circle ganti apa ya, kita mencari kenyamanan di teman-teman kita, teman tongkrongan, karena mungkin di rumah juga jenuh gitu kan, dengan suasana keluarga atau saudara yang seperti itu. Atau mungkin toksiknya di pertemanan. Pertemanan kan banyak, ada circle dari sekolah SMA, ada circle dari kuliah, ada circle dari kantor, ada circle dari tongkrongan yang random gitu kan. Itu kan teman kan banyak. Nah ini tetangga-tetanggaan gini. Kita pilih-pilih aja sih itu. Kalau di tongkrongan yang random itu ya kita ke teman kuliah kita atau teman SMA atau teman kantor. Kalau misalnya toksiknya di teman kuliah ya kita yang lain ya senyamannya kita aja lah, kita di mana gitu sih. Oke. Kalau memang toksik semua ya udah minta aja. Nggak ada temen dong kita. Oke. Pak, dari buku ini terkadang kamu harus melepaskan diri dari suasana toksik agar kamu bisa pulih. Hubungannya tidak sehat, menguras semua kebaikan dari diri kita, memberikan segalanya kepada seseorang yang tidak akan selaras dengan upaya serta kehendak kita untuk berusaha. Oke, jadi memang kita kadang perlu keluar dari lingkup lingkungan toksik sih. Misalnya dari teman yang nggak suportif, yang kerjaannya cuma julid, nggak ada dukungan ke kita, nggak ada memberikan impact positif ke kita, ya udah tinggalin aja. Maksudnya bukan ditinggalin, tapi mencoba menghindar dari lingkungan yang kayak gitu, dari circle yang kayak gitu. Jadi kita cari circle yang ada dampak positifnya buat kita, ada ya tapi ada yang memberi kenyamanan buat betul. kita juga, yang membuat kita semangat buat mengejar impian-impian dan motivasi gitu. Itu juga penting sekali. Tapi dewasa ini makin dewasa kita atau makin bertambah usianya kita itu mungkin sadar atau tidak itu teman semakin menipis ya. Benar. Teman semakin menipis. Jadi yang dulu kita punya teman di SMA, tongkrongan SMA, terus itu mereka sibuk dengan perkuliahannya atau kegiatannya masing-masing. Udah diambil jurusannya masing-masing, ada yang Ada yang kuliah, ada yang nikah, ada yang pindah luar pindah luar kota, ada yang kerja di mana, udah hilang. Di situ kita ada tongkrongan lagi di perkuliahan mungkin ya di kampus. Itu terus habis itu kita lulus udah kerja sendiri di sana. Meskipun sama-sama Surabaya pun sama-sama satu udah kota jarang pun, ketemu, bahkan jalan ketemunya aja susah. Jam kerja udah beda, pulang kerja sama-sama capek, udah nggak ada waktu ketemu lagi. Udah, jadi makin di kantor pun teman kantor pun ya sama juga. Pulang kantor ya udah capek masing-masing kan. Sudah sibuk sendiri, pulang kantor punya kegiatannya masing-masing, ada yang punya acara keluarga, ada yang capek pengen pulang aja gitu kan. Ya udah, jadi makin kesini kesempatan buat kita semakin kencang untuk me time gitu loh. Ya udah, kita mau ngapain lah bebas, mau mau pulang istirahat kayak, mau nongkrong sendiri kayak, mau nonton kah, mau liburan sendiri kah, mau belanja buat kesenangan kita sendiri. Tapi kadang kita juga butuh teman ngobrol, ada yang butuh teman curhat, butuh teman Akhirnya ya buat nongkrong gitu. ya chat aja kira-kira. Ngobrolnya ya chat aja. Cari temen yang nyaman dan membuat mendorong untuk semangat ke depan. Saling support ya. Benar Pak Dedi, ya saling support. Oke, emang udah fasenya mungkin ya, emang udah masanya udah habis, fasenya udah berganti dengan orang yang baru. Pokoknya intinya dari buku ini bukan egois atau tanda kelemahan jika kamu menjaga jarak atau menjauh dari orang yang terus-menerus merendahkan vibrasimu. Hidup adalah tentang keseimbangan, hidup adalah tentang menyebarkan kebaikan, tetapi juga tentang tidak membiarkan siapapun merampas kebaikan itu darimu. Oke, sekian bedah buku kita hari ini dari buku yang berjudul Good Vibes, Good Life ini. Oke, terima kasih rekan-rekan, Mas Vicky, Pak Nur. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.